Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zifatul Labib, dan bersama kedua rekan saya satu kelompok, yaitu Danuna Hanifah dan Rosma Zakia Amnah. Dan kali ini kita akan mempresentasikan dari tugas kita yang berjudul Sejarah Perubahan Kurikulum dan Manajemen Kurikulum. Langsung saja. Oh ya, ini mata kuliah Manajemen Pendidikan. Latar belakang dalam suatu sistem pendidikan kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, tidak asal berubah. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang paling anyar adalah kurikulum K13 atau 2013. Definisinya sendiri yaitu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejarah kurikulum Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau rencana pembelajaran, yaitu kurikulum yang pertama kali diterapkan pada negara Indonesia. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum atau dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Ya, itu salah satu kurikulum yang pernah diterapkan di negara Indonesia, tepatnya kurikulum yang pertama. Lanjut saja, nomor 2 yaitu kurikulum 1952 atau rencana pembelajaran terurai. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol, dan sekaligus ciri dari kurikulum 1902 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran, sumbernya yaitu dari Jauzak Ahmad Tirpendas periode 1991 sampai 1995. Lanjut, nomor 3 yaitu kurikulum 1964 atau rencana pembelajaran yang ya hampir sama mungkin ya, sama dengan kurikulum yang pertama tadi, tapi mungkin ada perbedaannya, yaitu usai tahun 1952 menjelang tahun 1964 pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964.
pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Lanjut nomor 4 yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok yang 1 kelompok pembinaan, 2 Pancasila, 3 pengetahuan dasar, dan 4 kecakapan khusus. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nomor 3, kurikulum 1964 atau rencana pembelajaran. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pembelajaran mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Nomor 4, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan ini, kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditetapkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggikan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam proses pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasa. Selanjutnya, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau disingkat dengan SAL. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat dan muatan nasional sampai muatan lokal.
Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum lain. Akhirnya, kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kesatuan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Selanjutnya kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi yang disingkat dengan KPK. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KPK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KPK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada capaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang mempengaruhi unsur edukatif. Penilaian menemukan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KPK masih dalam uji terbatas, namun pada awal 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirnya kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami, Denuna Hanifah. Oke, terima kasih untuk Mbak Rosma dan Ziva. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan kurikulum K13. Pemerintahan melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004 yang namanya kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan pengaturan yang tersistematis mengenai pemerolehan kurikulum dalam mencapai tujuan kurikulum. Hal ini mencakup manajemen pendidikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Manajemen kurikulum itu terdiri dari 1. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran terdiri dari A. Silabus, B. RPP, C. Bahan buku ajar. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Pendahuluan, B. Inti pembelajaran, C. Kegiatan penutup. Yang ketiga ada kegiatan penilaian. Teknik dan instrumen penilaian yang dipilih dan dilaksanakan tidak hanya mengukur pencapaian akademik atau kognitif peserta didik, tetapi juga mengukur kepribadian peserta didik pula. Selanjutnya yakni fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan,
Pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan pelaksanaan hingga proses evaluasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Yang kedua, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, monggo silakan ditanyakan di grup diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.